Oke teman-teman, kita lanjut untuk belajar barengnya. Kita mulai dari TradingView dulu. Jadi kemarin kan saya sudah menjelaskan fungsi-fungsi dari broker, fungsi dari TradingView, fungsi dari MetaTrader. Nah sekarang kita belajar cara mengaplikasikan TradingView. Di konten saya ini, saya mulai dari awal teman-teman. Keinginan saya ketika nanti sudah berjalannya waktu, saya tidak mau ada yang bertanya tentang gimana cara mencari garis trendline, mencari Fibonacci, atau mencari long position atau short position gitu ya. Nah, di sini sebelumnya saya akan jelaskan keuntungan kita menggunakan TradingView dulu. Oke, sebuah keuntungan menggunakan TradingView. Jadi gini teman-teman. Kalau kita menggunakan MetaTrader, berarti kan kita otomatis terhubung dengan broker. Berarti pergerakan di MetaTrader itu kan pergerakan yang dari broker, gitu. Gimana, paham kan yang saya maksud? Pergerakan MetaTrader itu, kalau kita menggunakan MetaTrader yang kita hubungkan dari broker, itu kan otomatis pergerakan MetaTrader itu dari broker. Nah, kalau TradingView ini kan tidak terhubung dengan broker. Sedangkan TradingView ini adalah salah satu pergerakan harga yang real atau yang sesungguhnya. Nah, jadi keuntungan kita menggunakan TradingView ini bisa membandingkan, ya mungkin, semisal atau suatu saat broker kita itu bermasalah. Dia ada manipulasi harga. Kita bisa membandingkan di TradingView. Nah, di TradingView kok pergerakannya seperti ini loh, kok nggak cocok dengan pergerakan di broker saya. Nah, di situ kita bisa mengkomplain pihak broker atau menghubungi pihak broker. Saya menemukan kejanggalan itu dengan alasan saya membandingkan di TradingView gitu. Itu salah satu keuntungan kita menggunakan TradingView. Nah, di TradingView ini tidak hanya pasar forex atau pasar mata uang. Jadi di TradingView ini banyak macamnya, dari indeks, saham, kripto, forex, kontrak berjangka, obligasi, dan komoditi. Biasanya ada komoditi. Jadi semua pasar ada di TradingView. Jadi ini adalah salah satu platform untuk memantau sebuah harga, entah dari indeks, saham, kripto, forex, dan lain-lain. Nah, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang penasaran forex, ya, jika teman-teman pernah masuk ke bank, pasti di bank itu ada TV ya, atau ada monitor di atas. Kalau nggak gitu, biasanya di pojokan. Nah, di monitor tersebut biasanya gambarnya seperti ini kan, ada tulisan Euro USD, dolar AS, USD JPY, USD IDR. Biasanya kalau nggak baris seperti ini, itu berjalan di bawahnya. Nah, jika teman-teman pernah lihat, yaitu yang dinamakan forex. Nah, jadi itu menunjukkan suatu harga mata uang tersebut di saat itu teman-teman. Itu jadi semisal ada orang yang ngomong kalau forex itu cuma mainan atau permainan, berarti dia tidak pernah nabung ke bank gitu aja, tidak masuk ke bank, tidak pernah masuk ke bank gitu. Canda. Kalau nggak gitu nggak pernah liburan gitu aja. Kalau semisal ada orang yang bertanya seperti itu, ajak masuk aja ke bank gitu. Tuh, kalau nggak gitu diajak ke money changer aja gitu. Main di Bali, di Denpasar, di dekat Kuta itu banyak money changer. Nah, tulisannya kan pasti seperti ini, Euro USD seharga sekian. Tuh, kita lanjut teman-teman. Kita akan geser ke bawah dulu. Di bawah ini yang dinamakan ide trade. Apa ide trade? Para investor atau para trader yang membagikan sebuah analisanya. Itu apakah ini analisanya semua benar atau benar semua? Kalau jawabannya kemungkinan besar, jadi tidak pasti benar gitu. Lalu apakah saya menyarankan untuk mengcopy analisanya ini? Tidak. Kalau saran saya, kita di sini
belajar menganalisa sendiri gitu. Mereka bisa, kenapa kita tidak gitu kan. Nah, jadi saya tidak pernah menggunakan atau mengcopy sinyal dari TradingView ini atau yang dibagikan oleh para investor atau tradernya. Karena jangan dibiasakan untuk mencari sinyal dari orang lain gitu ya. Karena gini loh, semisal kita menjagakan sinyal dari orang lain, ketika orang lain itu sudah tidak bersama kita, gimana kita tradingnya gitu kan. Jadi nggak ada salahnya kita itu belajar analisa sendiri gitu. Ketika kita sudah bisa menganalisa sendiri, itu kan bisa dibuat untuk seumur hidup gitu loh teman-teman. Kita bisa trading kapanpun, dimanapun gitu loh teman-teman. Itu oke, kita lanjut ke bawah. Hanya seperti ini bawah. Bisa baca ini ide-ide yang berupa video. Jadi kan ini tadi berupa foto, yang ini video itu. Oke, lanjut kita ke chartnya langsung. Nah, jadi sekarang saya tidak akan sharing tentang ini dulu. Tidak akan membagikan pengalaman saya cara membaca harga, tetapi kita belajar di sini gimana cara mengaplikasikan tempat kita nantinya untuk membaca suatu harga. Itu. Oke. Jadi hitung-hitungan itu jangan satu langsung 5. Jadi dari 1 ya 2, 3, 4, 5 gitu bertahap itu teman-teman. Oke, lanjut. Langkah pertama, biasanya kebiasaan seorang trader yang mau trading itu yang dicari apa dulu? Yaitu pair. Nah, di mana tempat mencari pair? Area kanan atas, di bagian kanan atas, di bawahnya tulisan publikasi ini. Nah, di sini untuk menambahkan pair apa yang kita ingin tradingkan. Contoh, Euro USD. Nah, di sini masuk Euro JPY atau JPP USD. Nah, seperti ini. Nah, untuk ini tadi kan banyak macamnya, teman-teman. Itu sama aja ya. Contoh, Euro USD itu kan macamnya banyak di sini tadi. Euro USD. Nah, ini kan banyak macamnya. Ini sama aja, pergerakannya sama aja. Ini hanyalah beda merek. Jadi dari Euro USD yang dari FXCM, Euro USD yang dari Oanda itu sama aja. Pergerakannya sama aja gitu. Lalu kita lanjut ke bawahnya. Jadi kita saya akan jelaskan yang bagian kanan dulu. Setelah kita menambahkan pair, cara menambahkan pair di sini kita akan nada dering. Ke nada dering. Ini fungsinya apa nada dering? Oke, contoh USD JPY. USD JPY. Kita itu ingin mengetahui harga USD JPY ini nantinya berada di area 151,346. Gimana caranya? Ini kan ada tombol plus ini di dalam lingkaran. Nah, kita klik. Setelah itu tambahkan peringatan untuk USD JPY di harga 151,346. Diklik. Udah. Nah, ini teman-teman. Nantinya semisal harga itu menyentuh area tersebut, itu akan ada notifikasi kalau USD JPY sudah menyentuh atau berada di harga 151,346 gitu. Jadi buat teman-teman semisal punya TradingView di laptop atau di PC dan di HP, ketika teman-teman kan otomatis misal kerja maupun waktu keluar tidak membawa laptop atau tidak di depan PC, bawahnya HP,
Nah, HP-nya itu ada TradingView-nya, ada notifikasi dari TradingView. Itu. Yang penting dengan akun yang sama dengan di laptop itu teman-teman. Nanti HP kita akan memberikan notifikasi atau peringatan, ada peringatan di HP kita kalau USDJP sudah berada di area 151346 seperti itu. Mungkin nanti teman-teman coba-coba sendiri itu ya. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Bawahnya itu berita kita atau news. Nah, di sini adalah ada berita biasanya tentang ekonomi, beritanya perdagangan forex, atau biasanya ada berita krisis ekonomi ada di sini. Contoh, penjualan retail AS tumbuh pesat, rally dolar masih tersendat. Seperti ini. Seputar perdagangan mata uang atau forex. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini tempatnya berita. Oke, kita lanjut. Nanti teman-teman coba-coba sendiri gitu ya, pelajari sendiri tuh agar cepat pemahamannya. Yang bawahnya ini adalah apa yang dimaksud pembukaan tertinggi terendah. Ini adalah harga pembukaan di harga 142,118, harga tertinggi 144,964, harga terendah dan selanjutnya seperti itu. Kita lanjut. Oke, ini bawahnya kalender. Oke, lanjut aja ke bawahnya. Setelah itu ide-ide saya. Apa itu dimaksud ide-ide saya? Jadi seperti tadi, tempatnya untuk membagikan analisa kita. Jadi kita bisa ikut membagikan analisa kita juga. Nah, tempatnya di mana? Di ini teman-teman. Yang ada tulisan ide-ide saya ini. Lalu teman-teman klik plus ini. Nah, di sini nanti tambahkan foto, lalu beserta penjelasannya kenapa teman-teman itu entry, misal sell di harga sekian, TP di harga sekian, SL di harga sekian, seperti itu. Jadi teman-teman itu juga bisa membagikan analisa teman-teman juga gitu. Selanjutnya yaitu chat atau obrolan publik. Nah, di sini untuk antar trader bisa sharing di sini. Ini semua trader bisa ikut serta ngobrol juga di sini gitu. Oke, selanjutnya itu obrolan pribadi. Jadi obrolan pribadi itu kalau ini tadi kan publik, ini semua orang bisa melihat obrolan kita juga. Nah, di sini pribadi, obrolan pribadi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke aliran ide. Ini aliran ide itu nggak usah, kita lanjut lagi. Di sini untuk menghubungkan broker, karena TradingView ini hanyalah broker-broker tertentu yang bisa terhubung di TradingView ini. Jadi kita lanjut aja. Ini lanjut. Oke, kita pindah ke bagian atas teman-teman. Ke bagian atas. Di sini ini foto untuk mengambil screenshot. Ada di sini, simpan ke gambar. Nah, sudah tersimpan gambarnya. Cuma seperti itu. Ini publikasikan apa? Ini untuk membagikan analisa kita ya, seperti tadi membagikan ide-ide kita itu loh. Untuk membagikan analisa kita gitu, mempublikasikan itu. Di sini ini berupa video, di sini berupa foto, hanya foto, ini video. Lanjut. Setelah itu ini putar ulang, ini berbayar teman-teman. Jadi saat itu tidak menggunakan yang berbayar, yang gratis saja karena sama aja. Jadi yang fasilitas-fasilitas yang agak canggih itu berbayar teman-teman gitu. Nah, lalu peringatan kan sudah tadi, peringatan sudah saya jelaskan di sini tadi. Selanjutnya indikator. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin menggunakan indikator, di sini tempatnya indikator.
indikator. Tetapi saya kan tidak menggunakan indikator, nggak usah. Tapi mungkin teman-teman ingin menggunakan indikator, ya di sini tempatnya. Di sini para trader juga bisa membuat indikator sendiri. Nah, jadi di sini kan buatan para trader yang dibagikan di TradingView gitu. Nah, di sini tempatnya untuk candle macam-macam, ada bar yang seperti ini. Nah, mungkin untuk video minggu depan akan saya jelaskan tentang bar, candle, lalu tick atau garis ini. Seperti itu. Untuk sekarang kita pengenalan dulu. Nah, ini sudah kan? Ini tempatnya. Jika teman-teman ingin merubah dari bar atau dari candle ke tick atau garis, itu ya, ini tempatnya. Oke, kita kembalikan ke candle. Untuk selanjutnya, yaitu yang sangat penting, yang selalu dicari oleh para trader yang dibutuhkan, yaitu time frame. Jadi di sini tempatnya time frame 1 menit sampai 1 minggu. Nah, di sini ada 1 bulan juga. Nah, ada 1 bulan. Nah, di sini teman-teman juga bisa menambahkan time frame-nya, tapi berbayar juga. Contoh 14 menit, tapi ini menggunakan harus berbayar. Nggak bisa kalau menggunakan TradingView yang gratis. Oke, seperti ini. Sebenarnya menggunakan time frame ini sudah cukup kan. Yang penting sebenarnya cuma ini loh teman-teman. Mungkin weekly, daily, lalu 30 menit. Itu aja. Yang penting kalau saya ya, Oke, lanjut, yaitu sudah kan, ini sudah semua di atas. Kita lanjut ke pojok kiri. Kita lanjut ke pojok kiri ini. Di sini saya menggunakan cross, ada yang titik seperti ini. Titik. Lalu ada yang panah seperti ini. Saya biasa menggunakan yang cross. Enaknya apa? Ini untuk melihat pojok kanan dan bawah. Jadi yang kanan itu harga saat ini, yang bawah ya untuk melihat waktu, gitu teman-teman. Nih, lanjut ke bawahnya, ini adalah garis. Ini tempat-tempat garis. Nah, saya tidak menggunakan ini semua, hanyalah beberapa yang saya gunakan. Lalu, apakah semua trader menggunakan ini semua? Belum tentu, atau hanya seberapa itu. Tidak semua trader memanfaatkan ini semua gitu. Nah, yang saya gunakan biasanya garis tren, ini untuk menggaris tren seperti ini. Setelah itu panah, biasanya panah itu contoh harga kemungkinan besar dia akan setelah up akan ke bawah dulu atau retrace dulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Biasanya saya akan tandai seperti ini menggunakan panah seperti itu. Setelah itu garis horizontal ini biasanya menggunakan untuk melihat support resisten atau support dan resisten untuk menandainya, atau seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya ada sinar horizontal. Apa ini fungsinya? Ini untuk menandai harga pada saat ini. Nah, seperti ini teman-teman. Contoh ini aja. Saya hapus dulu. Nah, kalau horizontal tadi kan sampai ke sana kan, sampai ke kiri kan. Nah, ini cuma ke kanannya aja gitu. Seperti ini. Lalu selanjutnya, oh ini garis vertikal. Ini biasanya saya gunakan untuk menandai seperti ini. Contoh di area sini berada di tanggal 1 Juni 2015, seperti itu teman-teman. Hanya untuk menandai waktu atau memisahkan waktu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Contoh ini tadi
tanggal 1 Juni 2015 sampai 1 September 2021 seperti itu. Oke, lanjut. Ini kan sudah saya jelaskan semua. Selanjutnya Fibonacci ini hanyalah satu yang saya gunakan. Fibonacci ini adalah area-area terpenting, ada area yang terpenting akan adanya pembalikan pastinya seperti itu. Jadi di 0,1618 atau 0,5 ini kemungkinan besar ketika harga menyentuh area tersebut, kemungkinan besar ada pemantulan gitu. Ketika tidak ada pemantulan atau ada penerusan area-area tersebut diterobos, berarti ada kelanjutan tren. Seperti itu aja. Mengganti warna di area sini yang gambar pensil ini, nah di sini bisa dirubah. Nah, itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini hanyalah ini yang saya gunakan persegi. Ini biasanya saya gunakan untuk menandai supply and demand atau area base, contoh seperti ini. Cuma seperti itu, jadi tidak semua saya gunakan. Tuh, selanjutnya yaitu teks. Ini teks, ini hanyalah untuk apa ya namanya ya, biasanya saya gunakan seperti ini. Untuk mengasih informasi kepada kita agar kita itu tidak lupa gitu loh, ketika harga berada di area sini kita harus ngapain gitu ya. Ini terserah untuk menulis apa gitu. Contoh seperti ini. Nanti teman-teman coba sendiri aja. Nah, untuk mengganti warnanya di area sini terserah teman-teman mau diwarnai apa, seperti itu. Ukuran di sebelahnya warna. Nah, di sini contoh seperti ini. Oke, untuk selanjutnya ada balon. Biasanya saya gunakan balon ini untuk menandai area ini harganya berapa, di area ini harga berapa. Itu ya teman-teman. Ini boleh dibuat menandai apa saja, yang penting teman-teman tahu fungsinya gitu ya. Tuh. Gitu, teman-teman. Ini hanyalah untuk menandai area-area terpenting gitu teman-teman. Lanjut. Oke, seperti ini. Saya tidak pernah menggunakannya. Biasanya yang kebanyakan menggunakan motif-motif seperti ini itu yang menggunakan pattern atau pola grafik. Biasanya menggunakan seperti ini, teman-teman. Ini ada yang namanya ABC, biasanya digunakan untuk di higher high, higher low. Seperti ini. Saya tidak pernah menggunakan. Ya, semisal teman-teman ingin menggunakan, nggak masalah gitu loh. Karena beda trader itu pasti beda. Tuh, nggak semua sama. Lanjut aja ya. Nah, ini tempatnya posisi pembelian, posisi penjualan seperti ini contoh. Nah di sini ada pip, poin, lalu ini risk and reward atau risk ratio dengan resiko 1% dengan perolehan 3%, seperti itu teman-teman. Di sini ini kan yang bawah ini satu, yang atas 3, seperti itu. Baliknya yang ini juga sama. Ini posisi pembelian, yang ini posisi penjualan. Yang merah ini stop loss, yang hijau ini take profit. Dan ini juga yang biru itu hijau ini take profit, yang ini stop loss. Yang merah stop loss, cuma seperti itu. Ini pip, untuk pipnya seperti itu teman-teman. Di area ini cuma ini yang saya gunakan, hanya 2 ini. Selanjutnya ini ada stiker, ini
jarang saya gunakan dan hampir tidak pernah saya gunakan. Nah, ini hanya seperti ini. Ya, mungkin jika teman-teman ingin menggunakan tidak masalah. Ya, cuma seperti itu. Lalu untuk selanjutnya yaitu ke sini nih pip, yang sini itu waktu itu. Lanjut untuk selanjutnya yaitu ini untuk memperbesar aja. Ini kaca pembesar, contoh. Nah, contoh. Nah, cuma seperti itu. Nah, untuk yang ini, teman-teman, ini magnet, apa magnet? Jadi semisal nih, teman-teman, mau garis tren ingin presisi atau contoh saya jelaskan seperti ini. Nah, ini kan bisa langsung nempel di pucuknya gitu loh, teman-teman. Nah, ini bisa presisi. Nah, seperti ini presisi. Nah, presisi kan. Tuh. Oke, untuk bawahnya. Untuk bawahnya itu kenapa ada gambar pensil dan gembok ini? Jadi contoh seperti ini. Ingat sebelum saya gunakan contoh. Nah, kita ketika mau gambar lagi, kita harus ngambil lagi. Kita harus ngambil lagi. Tapi kalau kita gunakan yang ini, kita sudah tidak ngambil lagi langsung. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut untuk yang gembok ini, gambar gembok ini agar tidak bisa bergeser. Contoh kita habis melukis atau marking, ini tidak tergeser. Nah, contoh, nah ini yang sudah tidak tergeser kan, gitu. Untuk gambar mata ini menghilangkan sementara, jadi bisa dikembalikan lagi. Nah, seperti ini. Nah, untuk gambar tempat sampah ini untuk menghapus, teman-teman. Seperti itu. Cara memodifikasi atau memperindah tampilan background kita. Mungkin buat teman-teman yang masih penasaran. Jadi, klik kanan. Kita ambil ke pengaturan. Kalau nggak gitu, di sini dulu. Kita mau yang terang atau yang gelap. Seperti ini. Kita coba yang terang. Setelah itu kita ke pengaturan. Nah, kita modifikasi candlenya dulu. Kita warnanya apa dulu badannya. Yang hijau ini candle bullish. Yang merah ini candle bearish. Kita warnai hitam. Lalu yang bearish juga hitam. Wah, keren kan? Oke, ini mungkin untuk teman-teman jika ingin memodifikasi tampilannya. Batas-batasannya itu maksudnya yang ini loh. Yang masih tercoreng-coreng seperti ini, merah sama hijau ini. Nah, ini batas-batasannya. Kita mau buat apa? Batasannya contoh kuning ya. Kuning. Nah, itu yang candle bearish-nya kita gunakan yang biru. Nah, seperti itu teman-teman. Shadow, lalu shadow kita buat apa? Shadow kita gunakan warna putih. Biar gak kelihatan, jangan ungu atau ungu-ungu. Nah, itu merah. Merahnya kita gunakan warna biru. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu apa? Baris status enggak sah. Ini enggak terlalu suka saya. Mungkin teman-teman jika ingin dikasih seperti itu, tapi saya tidak suka karena saya lebih suka yang bersih aja, tidak ada banyak tulisan. Lalu ke skala, di bit dan as ini ditambahkan. Nah, ini spread teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu kalau saya nggak usah dikasih spread. Tampilan. Nah, tampilan apa? Latar kita gunakan warna apa? Kita kan tadi sudah menggunakan warna putih. Kita putihkan banget. Kita gunakan putih kan sudah. Latar kita putih. Kita putihkan lagi.
Lalu untuk garis vertikal dan horizontal ini, nah jika teman-teman ingin menghilangkan yang ini teman-teman, yang kolom-kolom ini, semisal warnanya kan ini putih, berarti garis vertikal ini diwarnai putih aja biar nggak kelihatan teman-teman. Gitu. Kita warnai putih. Nah, warnai putih. Nah, hilang kan kolom-kolomnya tadi? Hilang. Itu teman-teman. Lanjut. Teks skala, garis skala, kursor, gak usah, tanda air. Mungkin teman-teman suka tanda air. Dikasih tanda air di area sini nanti semisal buka USDJPY, nanti di sini ada tulisan USDJPY. Seperti ini contohnya. Nah, tapi saya tidak suka, saya lebih suka yang bersih. Tuh. Oke, mungkin cukup seperti itu aja untuk penjelasan atau perkenalan dengan TradingView yang masih awam. Itu aja untuk penjelasan saya. Jika ada salah kata maupun kurangnya penjelasan dari saya, mohon maaf. Oke, mungkin video selanjutnya akan membahas cara mengaplikasikan MetaTrader. Jika teman-teman masih awam dengan MetaTrader, besok tunggu aja videonya, simak videonya itu ya. Oke, terima kasih.